Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kholili di GS Channel atau Get Sehat Channel ya teman-teman ya. Sebelum video ini dimulai teman-teman, seperti biasa saya minta tolong klik tombol like, komen ya. Yang mau ditanyakan silahkan apa aja silahkan, insya Allah saya akan jawab. Dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Oh ya teman-teman, di pokok pembahasan video kali ini yaitu tentang cara mengatasi anxiety. Nah, banyak orang yang tidak tahu cara mengatasi anxiety ini seperti apa. Bahkan dokter aja nyarankan ke psikiater. Nah, itu khusus orang yang punya uang dong pastinya. Nah, kalau orang seperti saya ini teman-teman, yang serba pas-pasan gitu ya, yang serba pas-pasan, jadi saya nggak bisa ke psikiater. Jadi saya nggak bisa ke sana teman-teman dulu teman-teman. Jadi saya usaha sendiri, cari solusi sendiri. Nah, ternyata hasilnya positif teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan berbagi ke teman-teman gitu, pengalaman saya seperti apa, ya kan? Ini video ini cocok untuk yang tidak mau ke psikiater karena terbatas uangnya ya mungkin ya. Video ini cocok. Nah, bagaimana caranya mengatasi anxiety? Kita kenali dulu teman-teman, anxiety itu apa. Simpelnya gini, langsung saya akan kasih contoh. Anxiety itu pikiran yang berlebihan. Contohnya gini teman-teman. Ketika kalian nyapu misalkan ya, nyapu rumah misalkan, kayak nyapu di ruangan tamu misalkan, ini contoh kan ya, contoh. Ketika kalian nyapu, tiba-tiba kalian tuh mikirnya ke yang selanjutnya. Sebenarnya boleh berpikir seperti itu, ke yang selanjutnya itu boleh, tapi berbeda sama orang yang sakit anxiety. Biasanya gini, contoh nih, ketika kalian nyapu di ruangan tengah atau ruang tamu, mau pindah ke ruangan tengah, ke area teras misalkan, nyapu, ketika 50% atau masih dapat 40%, itu biasanya begini, aduh, ayo cepetan, biar cepat selesai. Di depan juga, setelah di depan baru ke toilet atau dapur gitu, cepet. Nah, seperti itu teman-teman, orang yang mengidap penyakit anxiety berlebihan. Padahal sebenarnya itu bisa dikerjakan begini. Ketika diselesaikan yang kamar ruangan tengah atau ruang tamu, minum santai dulu. Kan ngerjain itu kan capek pasti. Kalau orang anxiety enggak teman-teman, digas semua tuh, gas, pokoknya harus cepat selesai, seperti itu. Nah, tahu nggak efeknya apa itu? Kalau yang belum tahu, saya jawab. Itu efeknya di asam lambung kalian akan naik turun. Ketika kalian terburu-buru, maka kan berdebar-debar tuh, tuk, ayo cepet, seperti itu teman-teman ya, akan berdebar-debar tuh. Efeknya di asam lambung kalian. Jadi kayak orang kena jantungan jadinya gitu. Padahal itu bukan jantungan teman-teman, emang itu efeknya anxiety ketika kalian terburu-buru. Itu contoh ya, kan contoh gambaran lah istilahnya. Dah paham kan? Banyak lagi teman-teman sebenarnya contohnya itu. Contohnya ini lagi, kamu pingin sepeda motor misalkan, aku pingin motor Beat yang baru misalkan ya, contoh dulu, nanti baru cara ngatasinya gimana.
contoh, aku pengen punya motor Beat yang baru, keluaran terbaru misalkan 125 misalkan atau 115, tapi kalian nggak ada uangnya belum nyampe lah istilahnya, masih separuh lah gitu. Nah, tiba-tiba Beat yang kalian harapin lewat depan kalian, yang terbaru masih ada plastiknya lagi, tiba-tiba lewat. Kalau orang yang sakit anxiety ini biasanya seperti ini. Idamanku lewat. Nah, biasanya seperti itu teman-teman. Terburu apa ya, kayak nafsunya itu tinggi gitu. Lewat. Kayak gitu. Keinginannya itu tinggi. Duh, cepet, kapan aku bisa beli ya, cepet. Nah, itu ciri-cirinya kalian mengidap anxiety. Terus ini contoh lagi, tidak sabaran teman-teman ya. Selain terburu-buru tadi itu, ini kan contoh cuman gambaran tidak sabaran. Contoh gini, ketika kalian belanja antri, banyak banget, panjang banget antriannya, padahal yang antri cuma 3 orang. Karena apa dia bisa seperti itu? Karena sakitnya di asam lambung, karena dia nggak kuat nahan sakitnya di asam lambung. Itu pertama ya. Dan kedua, emang udah kena dari yang tadi itu, kayak terburu-buru gitu. Terburu-buru itu membuat apa ya, kalian itu asam lambung kalian tuh mengompa gitu, berproduksi gitu. Seperti itu teman-teman. Ini bukan sok pinter atau saya mau ngajari kalian, tidak teman-teman, tapi ini pengalaman saya. Nah, solusinya gini, cara ngatasinnya ada 3 teman-teman. Yang pertama itu kalian harus tenang, belajar tenang apapun itu, dalam keadaan apapun. Mau kamu, contoh nih, orang yang nggak tenang, makan pingin cepet selesai makannya, tapi dia dikasih tahu oleh dokter kunyah yang halus, akhirnya kena gigit lah bibirnya, bibir atau sini gusinya gitu. Pernah nggak ngalamin? Kalau pernah, berarti kalian salah satunya yang di video ini yang aku sebut ya. Itu contohnya teman-teman ya. Contoh yang harus kalian lakuin, yang pertama itu tenang itu masuk ke mana-mana itu kayak tadi gitu ya. Ketika kalian mau belanja nih di Indomaret, Alfamart, Minimart atau apa aja dah, atau toko Madura misalkan, terus antri, tiba-tiba ketika antri kambuh asam penyakitmu, kambuh. Ini biasanya orang yang kena anxiety ini takut nih teman-teman, takut jatuh, kayak takut pingsan, kayak takut apa kayak sembarang. Nah, itu yang dibilang saya, tenang. Kalian harus tenang, belajar tenang, fokuskan di pikiran, nggak akan jatuh. Kalau jatuh pasti ada yang nolong, gitu loh ya teman-teman ya. Itu yang pertama teman-teman. Terus yang kedua, tar dulu, sebelum tenang dilewatin, saya mau tanya ke kalian, bisa nggak kalian ngatur semuanya itu? Cuman satu loh, ini kunci tenang tuh. Tenang masuk ke dalam apa? Dalam kategori apa? Sabar. Bisa nggak kalian? Termasuk yang nonton ini, bisa nggak kalian lari ke sana, ke tenang atau sabar ini? Kalau kalian ngerasa bisa, bagus. Saya kasih jempol kalian, cepat sembuh kalian tuh kalau bisa. Ya teman-teman ya, kalau kalian bisa ditenang ini, maka kalian akan cepat sembuh. Itu yang pertama kan, tenang. Terus yang kedua apa Mas Li, misalkan seperti itu. Yang kedua itu teman-teman,
nafsu. Loh, kok berkaitan misalkan sama yang tadi? Iya, emang tahapannya seperti itu teman-teman. Jadi nggak langsung naik, perlahan gitu loh. Yang kedua nafsu, kan ada 3 nih. Yang kedua nafsu. Nafsu itu apa? Nah, ini untuk laki-laki, kaum laki-laki, nafsunya kurangin, khususnya yang berkeluarga atau udah dewasa ya. Nafsu apa? Ya berhubungan intim sama istri gitu loh. Itu kurangin ya. Tahu kenapa? Bukan aku nggak ngebolehin, boleh, tapi kurangin. Nah, kalau kalian bisa, maka tubuh kalian akan lebih rileks. Tahu kenapa alasannya? Berkaitan dengan asam lambungnya juga teman-teman. Nafsu itu. Contoh nih, ketika kalian pengen banget punya HP, uangnya tinggal 100.000 atau 200.000 misalkan gitu, kurang nih uang kalian buat beli si HP tersebut. Terus tiba-tiba ada orang nawarin nih, sales nawarin HP ke kalian nih, HP. Kira-kira perasaanmu gimana? Berdebar-debar kan? Barang yang aku harapin ada di depan mata, barang yang aku pengen ada di depan mata. Itu yang aku juga rasain dulu teman-teman. Semakin kamu seperti itu, semakin ngepompa itu si asam lambung itu. Ketika kena yang luka atau iritasi, kambuh lah jadinya. Bisa sesak, bisa apa ya, kayak yang debar-debar jantungnya. Itu berkaitan terus tuh jika kalian tuh nggak bisa ngatasin itu. Jadi nafsu kalian harus kalian kontrol. Contoh, pengen banget, ya udah biarin dah, saya kan masih sakit. Kalau saya nafsu pengen itu, kalau itu aja yang dipikirin, percuma juga. Kenapa? Karena aku lagi sakit, nyari uang susah. Jangan sampai kalian berpikir cari pinjaman lah, gimana caranya buat dapetin pinjaman. Jangan teman-teman, jangan. Itu yang bikin kalian naik ya. Karena barang di depan mata, kalian berusaha untuk nyari pinjaman gitu. Uang kurang 200-300 misalkan. Duh, nyari di mana pinjamannya? Duh, nanti pergi salesnya. Duh, gimana? Gak usah teman-teman ya. Jangan seperti itu. Ini yang aku bilang nafsu. Ini nafsu, ini contohnya ini. Banyak kok yang lain contohnya ya. Ini nafsu. Itu kejadian sama saya dulu teman-teman. Gitu. Ya. Jadi khusus kalian jangan sampai ini ya terjadi ya. Kalau terjadi, usahain kalian tuh bisa ngontrol, bisa ngatasi gitu. Nah, yang terakhir teman-teman, yang terakhir itu pikiran. Yang terakhir pikiran. Aku mau tanya nih sama kalian, pernah nggak ketika malam mau tidur, pikiran kalian jalan ke sana ke sini, ke sana ke sini? Pernah nggak? Kalau pernah itu anxiety teman-teman, bahkan berjam-jam tuh sampai ya pingin. Kadang gini, merem, tiba-tiba mikirin yang besok, tiba-tiba inget mantan misalkan, tiba-tiba inget masa lalu gitu. Kalau kalian seperti itu, berarti itu anxiety teman-teman ya. Itu yang harus dihilangkan juga ya. Ini yang ketiga, apa? Anxiety. Ini agak susah teman-teman yang ini, tapi bisa caranya bisa diatasin. Dengan cara gimana misalkan, biar hal pikiran ini tidak mengganggu ketika kita tidur, kalian harus pinter-pinter teman-teman. Kenapa kemarin di video kemarin saya suruh kalian di jam
8 atau jam 9 kalian harus berbaring biar bisa mengatasi si anxiety-nya itu teman-teman. Apa anxiety-nya? Pikiran. Biar pikirannya kalian tuh nggak terlalu jauh. Ini yang agak susah ya, ngatasin yang terakhir nih, pikiran, anxiety ini. Aku pun juga kewalahan kalau yang ini ya. Tapi tahapannya yang dari yang pertama teman-teman. Tenang, jaga nafsu kalian, baru kepikiran. Ini kalau kalian bisa ngatasi yang dua ini, otomatis yang ketiga ini gampang. Begitu. Ya, yang ketiga gampang jadinya kalau kamu bisa ngatasin yang dua ini. Tahapannya di situ teman-teman. Kalau kalian nggak bisa ngatasin yang dua ini, jangan harap ini akan susah yang ketiga ini. Yang ketiganya ini susah gimana? Gini aja logika, kamu di tangga nomor 1 aja nggak bisa, apalagi tangga nomor 2, apalagi tangga nomor 3 gitu kan. Itu penting ya teman-teman ya untuk kalian ini. Kenapa aku bilang penting? Karena teman-teman, lama dan gak lamanya penyakit kalian ada di situ teman-teman. Padahal aku udah makan, udah teratur, pola hidup teratur, tapi kenapa kok masih bisa lama? Ada di anxiety-nya teman-teman. Ya, ada di situ, ada di anxiety itu teman-teman. Semoga kalian paham dengan apa yang saya maksud ini ya. Kalau kalian paham, insya Allah kalian cepat sembuh. Hitungan 2-3 bulanan. Kayak waktu aku dulu 2016 kalau nggak salah itu. Penyakit ini kena aku lagi itu pada tahun 2016. Itu yang kedua kalinya. Itu cuman saya 1 bulan lebih, 1 minggu kalau nggak salah. Itu cepat teman-teman. Kenapa? Karena aku sadar waktu itu. Kalau yang kemarin kenapa agak lama sampai 1 tahun? Karena COVID teman-teman. Di video yang pertama itu udah aku jelasin kenapa bisa lama gitu kan ya. Semoga kalian paham ya apa yang saya maksud, dan saya doain kalian semoga cepat sembuh, khususnya yang baru sakit juga. Ingat, kalau kalian yang baru sakit pingin tidak lama, ikutin ini cara ini ya. Oke teman-teman, saya Holili. Saya akhiri videonya sampai di sini saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.